Halo sahabat, salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang di Ruang PC. Sebelum kita mulai, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya sahabat selalu mendapat pemberitahuan setiap ada konten baru. Selamat mengikuti. Di banyak tempat, pada pekan Prapaskah kelima biasanya dimanfaatkan untuk menerima sakramen tobat atau sakramen rekonsiliasi. Dengan mengaku dosa, pertobatan kita menjadi berkat penyembuhan bagi diri kita. Ada baiknya sebelum kita masuk ke dalam ruang pengakuan, kita mau melakukan pemeriksaan batin supaya segala dosa yang tersembunyi dan merusak diri kita dinyatakan, dan kita mau menyesalinya. Mari kita ikuti. Ya Tuhan, kami datang meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua. Pada dikau, pada teman, pada kawan serta lawan, karena kami bersalah semua. Di dalam sikap benci dan hasrat cinta diri, pantaskah kami menghadap padamu tanpa maaf, tanpa berkah, tanpa ampun yang melimpah? Pantaskah kami menghadap padamu? Padamu kami mohon dan ingin setia janji, ya Tuhan, kami kan baik selalu. Dengan dikau, dengan teman, dengan kawan serta lawan, ya Tuhan, kami kan baik selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam masa Prapaskah ini, kita semua diajak untuk memfokuskan diri pada usaha pertobatan. Bertobat dan mengaku dosa memang sulit dilakukan, tetapi itu adalah modal bagi keselamatan kita, baik di dunia ini maupun di kehidupan yang akan datang. Pertobatan menjadi keharusan, dan mengaku dosa menjadi saluran berkat supaya dosa yang kita sesali itu diampuni. Mengakukan dosa kita atau menerima sakramen tobat akan merekonsiliasi relasi kita dengan Allah yang sempat rusak karena dosa. Marilah kita menyesali segala pelanggaran kita dan mohon kepada Allah yang Maha Rahim supaya dosa kita diampuni. Doa pembuka. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa yang berbelas kasih, lihatlah sesal di hati kami, bukan pelanggaran kami. Kami menyadari kesombongan dan ketidakpedulian kami kepadamu dan kepada sesama. Karuniakanlah sikap tobat yang sejati kepada kami, agar kami dapat menjadi manusia ciptaanmu yang sejati dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan Injil. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Seperti seorang gembala domba, Allah tidak akan membiarkan satu dari kita, manusia, hilang dan tersesat. Ia akan pergi mencarinya sampai ketemu. Begitu domba yang hilang ditemukan, ia akan menggendongnya di atas bahunya. Akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Marilah kita bertobat. Tuhan Allah telah menuntun kita sampai di gerbang pertobatan ini. Apapun dosa kita, dengan pengakuan dosa, berarti kita siap berdamai kembali dengan Tuhan dan sesama. Berkat pertobatan akan menyehatkan rohani dan jasmani kita, karena dibebaskan dari beban batin kita dan dari dosa kita. Pemeriksaan batin. Beberapa pertanyaan bantuan untuk pemeriksaan batin. Apakah aku memiliki kerinduan untuk berdamai dengan Allah? Apakah aku memikirkan Allah dengan segenap akal budi, dengan jiwa, dan dengan sekuat tenagaku? Apakah saya punya kerinduan untuk berdamai dengan sesama dan diri sendiri? Apakah aku telah menduakan Allah
dengan melakukan hal-hal klinik, hedonisme, dan materialistik. Apakah aku meluangkan waktu untuk berdoa kepada Allah dan mengikuti Ekaristi setiap minggu? Apakah aku tidak bisa lepas dari ketagihan untuk memainkan HP atau gawai, menonton TV, menonton pornografi? Apakah aku menghormati orang tuaku? Apakah aku telah berbohong? Apakah aku berbuat zina dan cabul? Apakah aku melakukan dosa abortus? Apakah aku mencuri, bertindak tidak adil? Pernyataan tobat. Saudara-saudari terkasih, Allah Bapa di surga mengetahui isi hati kita, bahkan yang tersembunyi sekalipun. Semua dosa dan kejahatan yang kita rahasiakan di depan orang bukanlah rahasia bagi Tuhan. Maka marilah kita sadari bahwa kita ini sungguh berdosa, dan sekarang kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Marilah kita menyatakan tobat kita dengan berdoa. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau, yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami yang berdosa ini. Berilah kami rahmat-Mu, agar kami dapat mengaku dosa dengan baik, dapat memperbaiki diri, dan membangun niat untuk hidup kembali ke jalan yang benar dan kudus. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bila hasrat datang menjelang Tuhan, hati runduk rendah memohon berkat, agar jiwa pantas bertemu pandang, bagai domba yang hilang di jenjang maaf. Berpantas diri, berpantas hati menjelang Tuhan, berhias nubari di awal bakti.
bertemu pandang, bagai domba yang hilang di jenjang maaf. Berpantas diri, berpantas hati menjelang Tuhan, berhias nubari di awal bakti. Sahabat Ruang PC, demikian episode kali ini. Silakan tulis komentar Anda untuk saling berbagi. Kasih like bila Anda suka, bagikan ke teman-teman, keluarga, atau media sosial Anda supaya bisa memberi inspirasi. Subscribe atau tekan tombol loncengnya supaya Anda selalu mendapat pemberitahuan setiap ada video baru. Tuhan memberkati. Non scole sed vita discimus.